Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saudara dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kembali tentang pembahasan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka salah satu cara kita agar mendapatkan ridho atau keriduan dari Allah adalah dengan senantiasa mengingatnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tatkala seseorang dalam setiap keadaannya mengingat Allah, maka dia akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang misalnya sedang makan atau minum atau melakukan aktivitas-aktivitasnya, dia mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan meridhoinya. Hal tersebut sebagaimana dalam sebuah hadis diberikan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda 'anil 'abdi," meridhoi seorang hamba, "an ya'kulal aklata fayahmaduhu 'alaiha." Ketika dia makan makanan, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Au yashraba syurbah, atau tatkala dia meminum minuman, fayahmaduhu 'alaiha, dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Jadi tatkala kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita, dalam semua aktivitas kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun meridhoi kita. Kemudian saudara dan saudariku yang dirahmati Allah, di antara keutamaan-keutamaan berzikir yang selanjutnya, itu yang ketiga, bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghilangkan rasa kesedihan. Apabila kita sedang dilanda kesedihan, ya, maka satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengupayakan agar kesedihan kita itu menjadi hilang adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah doa yang sebagaimana diriwayatkan hadis di dalam Sahih Musnad Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Ma asaba ahadun qad," tidaklah seseorang itu ditimpa suatu musibah pun, hamun wala hazan, demikian pula rasa sedih, faqala, kemudian dia mengucapkan. Nah, ini adalah doa yang bisa kita baca, saudara dan saudariku, apabila kita sedang dilanda kesedihan. Doa penglibur lara kita ketika kita sedang sedih, gundah, gulana, maka ini adalah salah satu doa yang bisa kita baca. Maka apa kata Rasulullah apabila seorang ditimpa musibah, ya, ataupun kesedihan, kemudian dia membaca doa, "Allahumma inni abduka," ya Allah, sungguhnya aku ini adalah hamba laki-lakimu, wa benu abdika, dan anak dari hamba laki-lakimu, wa benu amatika, dan anak dari hamba perempuanmu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu, madin fiya hukmuk, berlaku hukummu kepada diriku, adlun fiya qada'uk, adil ketentuanmu terhadap diriku, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki, sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitab-Mu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau simpan di ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau menjadikan Al-Quran adalah penghibur hatiku, wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku, wa jala'a huzni, dan penghilang bagi kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan juga penghilang dari kegundahanku, illa, kata Rasulullah kalau membaca doa itu, kecuali atau melainkan, adhaballahu hammahu wa huznahu, Allah akan hilangkan untuk dirinya rasa sedihnya, wa abdalahu makanan farja, maka
Allah akan menggantikan wa abdalahu makanahu faraja. Allah akan menggantikan baginya itu jalan keluar. Maka ini doa yang bisa kita ikuti, yang bisa kita contoh, ya, bisa dicari atau bisa diingat-ingat doanya. Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Maka doa ini dibaca, ketika seorang membaca doa ini kata Rasulullah SAW, Allah akan menghilangkan rasa sedihnya dan Allah akan menggantinya dengan jalan keluar. Kemudian saudara dan saudara yang dirahmati Allah, ya, di antara keutamaan dari berzikir yang selanjutnya, yang keempat yang bisa kita sampaikan, bahwasannya berzikir itu bisa menguatkan tubuh. Dia ada hubungan yang erat antara zikir, ya, berzikir kepada Allah dengan kondisi fisik kita. Ternyata ada hubungan yang kuat di antara kedua hal tersebut. Buktinya adalah sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadisnya berbunyi, Ana Fatimata, sungguhnya Fatimah atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tashku ilaihi athar roha, beliau mengadukan tentang beratnya mengurus rumah. Wa balaghaha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiin, dan sampai kepada beliau mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah diberi seorang budak atau pelayan wanita. Fa'atati Nabi sallallahu alaihi wasallam tas'alhu khadiman. Maka Fatimah pun, beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta seorang pembantu. Falam talqahu, tetapi Fatimah, beliau tidak bertemu dengan Nabi. Walaqiyat Aisyah, berjumpanya dengan Aisyah. Fahadatha al-hadis, maka beliau pun, Fatimah pun mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang maksud tujuannya. Falamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarathu bidzalik. Dan tatkala Nabi SAW, maka Aisyah radhiyallahu anha pun mengabari tentang hal tersebut, bahwasanya Fatimah datang dan meminta seorang pembantu untuk membantu di rumahnya. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mendatangi kami, maksudnya adalah Fatimah dan suaminya yaitu Ali radhiyallahu anhu. Waqad akhadna madaji'ana, kita sudah bersiap-siap untuk tidur. Fadhahabna linakum, kemudian kami pun ketika beliau datang akhirnya kami berdiri. Faqala, maka Nabi mengatakan kepada kami, maka nakuma, tetaplah di tempat kalian. Wa qa'ada bainana, kemudian Nabi SAW duduk di antara kami. Hatta wajadtu barda qadamihi, sampai aku merasakan dinginnya kakinya, ala sadri, di dadaku. Faqala, maka Rasulullah bersabda. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita, bahwasannya berzikir itu bisa menguatkan fisik. Maka pada sabda ini yang kita akan dengarkan selanjutnya ini, maka Rasulullah bersabda, adullukum ala khairin mimma sa'altumani, maka kalian berdua aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada yang pernah kalian minta kepadaku. Maka Rasulullah mengajarkan sebuah zikir. Beliau mengajarkan tukabbirani arba'an wa thalathin. Ya, kalian bertakbir 34 kali. Wa tusabbihani thalathan wa thalathin, dan kalian bertasbih 33 kali. Wa tahmadani thalathan wa thalathin, dan kalian mengucapkan alhamdulillah, bertahmid 33 kali. Idza akhadtuma madaji'ukuma, jika kalian hendak mau tidur, fa innahu khairul lakuma min khadim, maka sungguhnya hal tersebut adalah lebih baik daripada seorang pembantu. Beliau memberi zikir bacaan yaitu takbir. Dalam hadis ini kalau takbir adalah 34, kemudian bertasbih 33, dan bertahmid sebanyak 33 kali. Maka demikian bahwasanya memiliki
hubungan korelasi yang kuat antara berzikir dengan psikologis, dengan juga kekuatan dari tubuh kita. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.